Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani dalam podcast Malang Live. Dan episode kali ini kita akan membahas tentang mengenal Koperasi Agri Muda, koperasinya petani milenial, bersama narasumber Mas Fibra Yohano selaku Ketua Koperasi Agri Muda Jaya Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Salam, terima kasih Mbak Eka. Iya. Ini Mas Fibra Yohano ya, Mas ya? Betul. Dipanggil Mas Fibra. Dan kita waktu itu sudah pernah podcast juga ya, Mas ya, membahas tentang jago ternak ya, Mas ya. Betul. Jago ternak, dan sekarang kita membahas tentang Koperasi Agri Muda itu sendiri ya, Mas ya. Oke, sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Setelah setahun ya Mas ya lamanya? Ya, setahun. Hampir setahun kan Ya, kita nggak setahun. bertemu ya Mas ya? Betul. Iya, dan dulu bertemunya di studio lama ya Mas ya, sekarang lama. bertemu di studio baru ini ya Mas ya. Terima kasih Mbak Eka. Iya, sama-sama Mas. Mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama ya Mas ya. Sebelumnya apa sih Koperasi Agri Muda itu sendiri? Iya, baik. Jadi Koperasi Agri Muda ini adalah sebuah lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi yang kemudian dijalankan oleh para petani milenial di Kabupaten Malang khususnya untuk kemudian melakukan kegiatan pemasaran produk-produk pertanian atau produk-produk para anggota kami, yaitu 99% anggota kami adalah para petani milenial. 99% ini anggotanya petani milenial ya Mas ya. Itu kenapa Mas mengambil petani-petani milenial untuk bergabung di Koperasi Agri Muda itu sendiri? Iya, betul. Yang pertama adalah bahwa kita mengetahui pada fenomena saat ini itu adalah kecenderungan para pemuda kita itu tidak mau terjun di bidang pertanian. Alasannya tidak mau terjun di bidang pertanian itu seperti apa? Mungkin yang sudut pandang saya. Jadi pertanian itu bagi para millennials itu adalah pekerjaan-pekerjaan berat. Benar. Yang membutuhkan effort lebih, berkeringat, panas-panasan, kotor-kotoran segala macam. Harus terjun langsung ke lapangan gitu ya Mas ya. Itu yang menjadikan minat para milenial sekarang ini mulai turun untuk bergerak di bidang pertanian. Padahal bidang pertanian ini adalah bidang utama gitu. Selama manusia masih hidup membutuhkan makan. Dan kemudian petani adalah ujung tombak untuk menyediakan makan bagi para masyarakat. Seperti itu. Berarti petani itu ujung tombaknya untuk masyarakat. Betul, ya Mas ya. Gitu. Berarti bagi pemahaman saya sendiri petani itu lebih keren gitu. Sebenarnya keren karena di ujung tombak kita untuk kehidupan bermasyarakat seperti itu. Makanya kami di agrimuda.id atau di Koperasi Agri Muda Jaya Bersama ini menggait teman-teman petani untuk membentuk sebuah usaha bersama berbentuk koperasi yang kita namakan Agri Muda Jaya Bersama. Agri Muda Jaya Bersama. Nah, kalau misalkan kita ngebayangin kalau misalkan nggak ada petani itu seperti apa ya Mas, hidup masyarakat sekitar ya Mas ya. Itu, iya, beras nggak ada dan lain-lain sebagainya. Betul, itu nggak ada ya Mas ya. Gitu. Ya, dan kalau misalkan ini didirikan tanggal atau tahun berapa kira-kira Mas Agri Muda kami ini? Itu mendirikan koperasi itu di September tahun 2023. Oh, masih tergolong baru ya Mas? Tergolong baru, kemudian juga didukung kita mendapatkan SK Kemenkumham itu baru April kemarin. April 2024. Jadi sangat fresh, sangat baru sekali di masa-masa perjuangan kami. Perjuangan. Nah, perjuangan seperti apa sih Mas, atau tantangan ketika membangun Agri Muda ini sendiri? Ya, kita punya tantangan itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah tantangan berorganisasi. Karena petani-petani kita itu cenderung masih kurang berorganisasi. Mereka masih individu, kemudian bekerja sendiri-sendiri di lahannya masing-masing, kemudian melakukan penjualan juga sendiri-sendiri. Itulah yang menjadi penyebab bahwa petani kita itu susah untuk maju. Oh, itu karena sendiri-sendiri itu ya Mas ya jalannya. Jadi, Mas ya. Istilah single fighter di dunia pertanian itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak ada. Berarti harus dibangun secara bersama-sama, berkeluarga gitu. Tim, berkeluarga, berkelompok, sehingga di situ nanti ada pelaku lapangan, kemudian ada teknis lapangan, controller, kemudian juga ada pemasaran. Oh, berarti ada bagian-bagiannya juga ya Mas ya. Seperti itu. Itu tantangan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita bagaimana membentuk pola pikiran para petani itu untuk lebih inovasi dalam hal produk-produk pertanian. Tidak hanya menjual barang mentah, kemudian kita juga memberikan pelatihan untuk
berinovasi packaging contohnya. Oh, packaging juga. Kemudian untuk menargetkan pasar yang lebih tinggi, misalnya middle up masuk ke minimarket, kemudian ke supermarket segala macam, kemudian online trading segala macam, tidak hanya mengandalkan tengkulak sebagai pembeli utama. Tidak mengandalkan tengkulak itu sendiri ya Mas ya. Gitu. Dan ini kalau misalkan Agri Muda ini kenapa dinamakan Agri Muda gitu? Nah, Agri Muda ini adalah memiliki filosofi yang kita bangun bersama. Pertama kita menggunakan kata Agri Muda, di situ adalah agriculture pemuda, artinya penggerak pertanian pemuda. Kemudian jaya, namanya kita bertani, kita harus memiliki kejayaan. Kemudian bersama adalah prinsip dasar berkoperasi, artinya dari anggota untuk anggota. Seperti itu. Dari anggota untuk anggota. Dan untuk saat ini anggotanya ada berapa kira-kira Mas? Untuk saat ini anggota kita itu 115 orang. 115 orang dari yang awal terbentuk itu berapa? Awal terbentuk 88. Oh, 88 anggota. Sudah termasuk banyak ya Mas. Betul, ya 88 dan ini ya. Setiap bulannya ada pertambahan anggota. Oh, karena itu kita masih baru sekali dan masih promosi, kemudian mengajak teman-teman sebanyak mungkin untuk bergabung dengan Koperasi Agri Muda Jaya Bersama. Nah, cara mengajaknya untuk bergabung di Koperasi Agri Muda itu seperti apa strategi yang Mas Fibra lakukan gitu, selaku ketua ya? Betul. Ketua koperasi. Jadi kami di Agri Muda Jaya Bersama ini mengajak dengan menggandeng beberapa stakeholder. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian. Oh, Kementerian Pertanian. Betul. Itu ya Mas ya. Kemudian pemerintah daerah setempat, kami di Kabupaten Malang. Kemudian kita juga bekerjasama dengan Pol Bangtan Malang. Pol Bangtan Malang. Iya. Jadi kami juga memberikan kontribusi kepada pemerintah, di mana kita menyediakan wadah untuk para petani milenial bersatu dan bekerja sama. Nah, kalau misalkan nggak salah ini kalau Kementan itu juga ada program YES ya Mas ya. Seperti apa implementasi pada Koperasi Agri Muda itu sendiri? Program YES itu adalah alasan utama berdirinya Koperasi Agri Muda. Oke, berarti salah satu alasan program YES ini ya Mas. Betul. Karena program YES adalah program yang sangat bagus sekali. Kemudian program YES juga berhasil mengumpulkan setidaknya per saat ini itu 14.000 petani di Kabupaten Malang yang tergabung di program YES. Jadi program YES ini sangat sukses sekali di Kabupaten Malang. Tetapi yang kita khawatirkan adalah program YES itu bukan program abadi. Oh, bukan program abadi. Berarti ada jangka waktunya dan menurut informasi bahwa pertengahan tahun depan program YES akan selesai. Pertengahan Juli 2025 program YES akan selesai. Terus bagaimana nasib Koperasi Agri Muda itu sendiri? Makanya dari latar belakang itu bahwa kami yang sudah bersatu di program YES karena tahun depan sudah berakhir. Kita memiliki pemikiran tuh, terus kalau program YES berakhir kita mau ngapain? Atau yang selama ini kita sudah bersatu, kompak, kemudian apakah kita mau mandiri lagi gitu? Makanya teman-teman kemudian memberikan berdiskusi, kemudian mendapatkan sebuah solusi untuk mendirikan sebuah Koperasi Agri Muda, yang mana ini adalah kelanjutan dari program YES di Kabupaten Malang. Kelanjutannya Mas. Ya, jadi program YES selesai, harapannya para petani yang sudah tergabung di program YES berlanjut di Koperasi Agri Muda Jaya Bersama. Oke, berarti gak hanya berhenti ketika program YES itu selesai, jadi masih ada berkelanjutannya Mas ya. Begitu. Oke, nah kalau misalkan cara bergabung nih petani milenial untuk bergabung di Koperasi Agri Muda ini seperti apa kira-kira caranya? Jadi untuk bergabung di Koperasi Agri Muda Jaya Bersama ini, salah satunya yang utama adalah memang pelaku usaha tani dulu. Kita akan melakukan cek juga ke lapangan mengenai profil usahanya di bidang apa. Kemudian memang memiliki minat untuk bekerja sama dalam suatu wadah koperasi. Kemudian kita akan memberikan sebuah kayak pelatihan tentang perkoperasian. Oh, ada pelatihannya berarti gitu. Difasilitasi pelatihan. Salah satu syarat membentuk koperasi adalah kita harus meyakinkan anggota dulu bahwa koperasi itu benefitnya seperti ini, yang harus kita lakukan kewajibannya seperti ini, dan hak kita akan seperti ini. Terus kita berikan pemahaman dulu. Setelah teman-teman udah paham tentang koperasi, kemudian akan ada namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Oh, ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu wajib bayar juga ya Mas? Wajib bayar juga untuk sebagai modal koperasi bekerja.
gitu. Kemudian kita tetapkan sesuai rapat anggota bahwa simpanan pokok kita itu 250.000. 250.000 per sekali. Oh, sekali. Di awal saja. Kemudian ada simpanan pokok itu 10.000 per bulan. Per bulannya bayar 10.000 ya, Mas? Iya, betul-betul. Betul-betul ini sangat simpel, murah sekali. Kemudian biayanya kecil, kemudian kita kemudian kita memiliki sebuah badan usaha yang berbentuk koperasi dan bisa berkembang lebih pesat lagi. Oke, benefit gitu. Apa sih atau manfaat apa yang akan didapat anggota koperasi AgriMuda ketika bergabung di koperasi ini? Iya, jadi berkoperasi itu salah satu benefitnya adalah kita akan memiliki mitra kerja yang kemudian semua bentuk kerjasama dilindungi oleh badan hukum koperasi. Itu. Kemudian di koperasi juga yang paling kita nanti-nanti itu adalah rapat anggota tahunan, di mana di setiap tahunnya kita akan melakukan rapat anggota tahunan, di mana di situ akan diikuti dengan pembagian hasil usaha atau SHU. Nah, jadi selama setahun kita bekerja di koperasi untuk memasarkan produk-produk koperasi, di akhir tahun kita akan membagi hasil usahanya. Dibagi hasil usahanya itu ya, Mas ya? Ya. Berarti harus bagi rata. Bagi rata kepada tiap-tiap anggota. Betul. Dengan anggota tadi berapa anggotanya, Mas? Anggota sekarang 115 orang. 115 orang ya, Mas ya. Itu dari mana aja itu, Mas? Kalau kita menyebar di seluruh Kabupaten Malang, mulai dari ujung Ampel Gading sampai ujung Antang. Berarti ini wajib orang-orang Kabupaten Malang. Kabupaten Malang dulu, karena di koperasi itu ada persyaratan, Mbak. Ada persyaratan. Persyaratannya itu lingkupnya cakupannya kabupaten, provinsi atau nasional. Jadi karena kami ini masih betul-betul baru, makanya kita masih pakai kabupaten dulu. Wilayah internal dulu ya, Mas ya. Dulu. Seperti itu. Mungkin suatu hari nanti ada menyasar eksternal mungkin. Betul. Betul. Seiring berkembangnya koperasi kita akan lebih mengembangkan, misalkan ke tingkat provinsi, bahkan ke nasional. Oke, baik-baik. Nah, kalau misalkan masalah produk ya, Mas ya, produk apa aja sih yang ada di koperasi AgriMuda ini? Nah, jadi salah satu keunikan koperasi AgriMuda ini adalah karena kami mulai dari para pelaku usaha tani. Jadi kami memiliki produk itu lengkap, Mbak. Mulai dari bibit, kemudian barang setengah jadi, barang jadi, hingga inovasi pangan. Itu ada semua. Lengkap ya, Mas ya. Kalau barang jadi, setengah jadi itu ada apa aja, Mas? Kira-kira? Contohnya begini. Contohnya misalkan kita di dunia peternakannya, kita menyediakan mulai dari bibit. Bibitnya, kemudian ada misalkan ayam itu ada telur ayam, kemudian ada karkas ayam itu, kemudian ada olahan ayam juga. Ada olahan ayamnya juga. Nah, kemudian kita di kopi, contohnya ini kopi, ini kopi. Kita juga mulai dari bibit kopi ada. Kemudian green bean-nya ada. Ini buah ceri ada. Kemudian ada. Sampai produk yang sudah jadi. Itu kopi. Ini adalah contoh, Mbak. Ini kopi Katinden milik salah satu anggota koperasi. Ini berlokasi di lereng Gunung Arjuno di Lawang gitu. Tapi tidak hanya ini, kita punya juga kopi Dampit. Kemudian kopi lereng Bromo juga ada. Kita lengkap. Lengkap ya, Mas ya. Lengkap sekali. Terus ada peternakan juga ya, Mas ya? Peternakan, perkebunan, dan olahan hasil pertanian. Ya, pokoknya hasil tani, peternakan kayak gitu ya, Mas. Karena ini di bawah Kementan ya, Mas, juga kan. Gitu. Program YES ini juga. Nah, kalau misalkan yang menjadi produk unggulan itu kira-kira yang mana, Mas? Ini pertanyaan bagus, Mbak Eka. Jadi kami di koperasi, karena begitu banyaknya komoditas yang kami tangani, kami pada akhirnya menentukan komoditas utama. Yang komoditas utama yang kita ambil adalah kopi. Alasannya kenapa memilih kopi itu sendiri? Betul. Jadi kita berbicara Malang itu berbicara kopi sebenarnya. Iya, kayak identik dengan kopi. Betul. Malang ini ya, Mas ya. Kopi Dampit, kopi Arjuno, kopi lereng Bromo itu terkenal secara nasional bahkan internasional. Iya, internasional. Ya, jadi kita mau membranding di wilayah Kabupaten Malang itu kopinya dulu. Membranding kopinya dulu, memperkenalkan kepada masyarakat bahwa ini loh kopi khas Malang gitu ya, Mas ya. Kopi khas Malang, kemudian Malang adalah salah satu sentra kopi terbesar di Indonesia. Makanya itu yang kita angkat. Kemudian kita juga memiliki para ahli di bidang kopi, para petani kopi, kemudian luasan lahan kopi juga sangat luas. Kemudian kebetulan di Kabupaten Malang juga ada salah satu perusahaan terbesar kopi di Indonesia. Berarti itu kerjasama juga itu? Kerjasama juga. Kita kerjasama juga. Nah, begitu.
Begitu ya Mas ya. Oke, berarti ini khasnya itu kopi ya Mas ya. Ada kopi dampit, kopi robusta dan lain sebagainya Arabica, ya Mas ya. Arabica. Kalau misalkan produk teh ada? Kita teh ada. Kita di daerah Lawang itu kita juga ada salah satu anggota yang bergerak di bidang kebun teh. Kebun teh ya Mas ya. Gitu. Dan itu produknya juga diproduksi dari sana juga ya Mas ya. Diproduksi di sana. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan sudah berbicara produk ya Mas ya. Nah, ini memasarkannya lewat apa kira-kira produk-produk dari anggota Koperasi Agri Muda itu sendiri? Ya, jadi untuk kami di koperasi untuk sampai dengan hari ini kita masih lebih sering itu masih offline. Jadi kita benar-benar mendatangi para off-taker komoditas pertanian, perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di pertanian, kita ajak kerjasama. Kita ajak ketemu dulu, kemudian kita mengobrol mengenai apa sih potensi-potensi yang bisa kita kerjasamakan. Seperti itu. Kemudian juga kita mulai mendevelop digital marketing juga. Kita awali dengan Instagram, kemudian kita akan berlanjut ke TikTok. Kemudian kita juga akan membentuk website seperti itu. Websitenya udah jalan berarti Mas? Kita masih develop saat ini, kita masih bikin, membuat konsepnya. Dalam waktu dekat kita akan bisa keluarkan. Oke, ini berarti masih offline ya Mas ya, belum online gitu ya Mas ya. Mungkin kedepannya juga ada produk-produk yang dijual secara online mungkin ya Mas ya. Betul. Itu memang tujuan utama kami. Kami sedang masih dalam proses itu sendiri ya. Dari banyaknya produk-produk yang ada nih, kayak produk unggulannya tadi kan ada kopi ya Mas ya. Dan itu kan kalau misalkan berbicara tentang UMKM ya Mas ya, bagaimana peran Agri Muda Jaya ini bagi UMKM atau IKM khususnya di Kabupaten Malang perannya? Lah itu, jadi semua anggota kami adalah pelaku UMKM IKM. Tujuan kami membentuk koperasi salah satunya adalah membantu para UMKM kecil yang selama ini bekerja sendiri secara individu. Kita akan melakukan fase bekerja sama atau bekerja tim. Bekerja tim ya, Mas ya. Di mana teman-teman para petani millennials ini akan berfokus untuk menyediakan bahan pokok atau memproduksi barang-barang, kemudian di koperasi inilah yang melakukan pemasaran dan promosi besar-besaran. Berarti promosinya itu dilakukan tim atau individu? Tim ya Mas ya? Kita koperasi itu tim Mbak. Kita memiliki pengurus koperasi, juga memiliki manajemen koperasi. Manajemen koperasi. Di manajemen koperasi ini adalah para pelaku profesional di bidangnya. Misalkan kita memiliki sektor, ada beberapa sektor hortikultura contohnya. Kemudian ada ruminansia kecil, ruminansia besar, perkebunan dan olahan pangan. Nah, di semua itu ada ketua-ketua divisi yang memang mereka profesional di bidangnya. Oh, di bidangnya itu ya Mas ya. Kayak Mas Fibra ini di bidang. Ya, karena kami pelaku peternakan, kemudian juga memiliki tugas sebagai ketua koperasi, akhirnya lebih ke para manajemennya. Oh, manajemennya seperti itu ya Mas ya. Berarti ada tugasnya masing-masing di tiap divisi. Itulah keunggulannya gitu kita bekerja tim. Oke, dan bagaimana sih Mas peran petani milenial ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dan menjadikan koperasi ini, koperasi pertanian ya Mas ya? Koperasi pertanian. Ini terbaik untuk kedepannya seperti apa kira-kira? Jadi kami di agrimuda.id itu kita berfokus untuk meningkatkan pemasaran produk-produk para petani milenial. Artinya apa? Ketika pemasaran meningkat, itu kesejahteraan dan ekonomi masyarakat atau anggota terutama itu pasti akan meningkat juga. Itu tujuan utama kami. Kemudian kita juga membantu para anggota itu untuk melakukan inovasi produk. Tidak hanya kita menjual barang hasil panen langsung dijual, kita melakukan olahan, misalkan membantu, misalkan salah satu anggota kami itu di Ngantang itu ada yang dia mulai berawal dari petani sayur. Kemudian sekarang sudah memiliki usaha keripik sayur. Oh, keripik sayur. Berarti ada inovasi sendiri diolah menjadi keripik sayur. Ada inovasi yang kemudian menjadi inovasi yang bagus dan keren dan diterima oleh masyarakat. Inovasi. Jadi pangan terbaru. Jadi sayur berbentuk keripik. Ya, keripik sayur. Itu sayurnya apa? Berbagai macam. Berbagai macam. Dari wortel, kemudian kentang, kemudian polong-polongan kacang, kemudian juga bawang segala macam diolah menjadi berbentuk keripik. Oke, ini luar biasa banget ya Mas ya, inovasi-inovasi. Berarti tiap anggota tuh harus ada inovasi tersendiri ya Mas ya, sesuai dengan produk-produknya untuk dijual ke masyarakat. Kita betul-betul memacu teman-teman itu untuk melakukan inovasi,
kemudian riset. Kita di koperasi hanya membantu untuk melakukan pemasaran dan pendampingan, karena kita punya tim manajemen itu yang profesional di bidangnya. Misalkan di bidang kopi kita ada yang memang fokus dan profesional di bidang kopi untuk membantu teman-teman mengembangkan sebuah produk. Bahkan kami juga punya anggota di Kecamatan Dampit itu, nama mereknya itu Kopi Alam. Kopi Alam itu sudah berinovasi membuat kopi rasa, misalkan kopi rasa apel, seperti itu. Kopi rasa apel ada ya Mas ya, inovasi terbaru ya Mas ya. Ya karena Malang ini kan juga identik dengan apel juga ya Mas. Makanya brand-brand yang identik dengan Malang betul-betul kita up di koperasi ini. Di up itu ya Mas ya. Oke, kalau misalkan inovasi dari peternakan dan lain sebagainya itu seperti apa kira-kira Mas? Kalau di peternakan, khususnya kayak di peternakan ayam, jadi salah satu saya sendiri sebagai pelaku usaha peternakan ayam kampung, kami juga mengeluarkan sebuah inovasi, sebuah genetik ayam kampung terbaru, dan lebih unggul dari ayam-ayam yang sudah ada. Oh, seperti apa Mas? Gitu. Mbak Eka mungkin mengetahui bahwa ayam kampung itu pertumbuhannya sangat lambat, produksi telurnya sangat sedikit. Sebagai pengetahuan, ayam kampung biasa itu untuk mencapai bobot 1 tahun itu membutuhkan waktu 4-5 bulan. Kemudian produksi telurnya hanya sekitar 60 butir per tahun. Kalau inovasi kami di bibit ayam generasi terbaru, kita nama ayam arok. Ayam arok itu ya Mas. Jadi ayam arok ini ayam kampung dwiguna terbaik saat ini, di mana dia memiliki keunggulan di pertumbuhan yang sangat cepat dan produksi telur yang sangat banyak. Untuk panen ayam arok itu membutuhkan waktu hanya 60 hari. 60 hari itu. Kemudian produksi telurnya itu 270 butir per tahun. Berapa kali lipat dari ayam kampung biasa. Oke. Seperti itu. Berarti itu inovasi terbaru dari ayam kampung ya Mas ya. Gitu. Dan kalau misalkan kan tadi kan Mas Fibra kan kalau misalkan untuk ada inovasi terbaru ya Mas ya mengenai produk-produk di setiap anggota, itu kira-kira ada pelatihannya gak sih Mas? Ada. Kita beberapa kali melakukan pertemuan atau kayak sosialisasi mengenai informasi terbaru mengenai inovasi pangan. Kita juga bahas khususnya di dunia peternakan. Kita juga membentuk sebuah komunitas-komunitas yang saat ini kita sebut dengan klaster. Jadi klaster ini contohnya klaster ayam, ada klaster kambing gitu. Yang terbaru ini yang paling progresnya sangat baik itu adalah klaster kami, itu klaster kentang. Oh, ada klaster kentang juga. Klaster kentang di wilayah Ngadas. Ngadas. Jadi di itu daerah Kabupaten mana? Malang. Oh, daerah Kabupaten Malang. Daerah Bromo. Oh, daerah Bromo itu yang kita sedang membentuk sebuah klaster kentang. Apa di Bromo itu ada penghasil kentangnya rata-rata? Sentra kentang. Oh, sentra kentang. Sentra ya, kentang. ya? Poncosumo itu sentra kentang. Kita membentuk klaster di sana dan kita melakukan pendampingan secara intensif, berdampingan dengan Kementan langsung, Kementerian Pertanian, kemudian program YES, juga Polbangtan Malang. Kita beberapa kali juga hadir ke Ngadas untuk memberikan sosialisasi dan memberikan saran-saran inovasi tentang pengelolaan atau manajemen kentang. Dan itu kemajuannya sangat bagus, omsetnya pun sangat tinggi. Berapa Mas omsetnya? Ya, kalau di kentang itu mungkin udah ratusan ya Mas. Ratusan untuk di klaster kentang saja, belum klaster-klaster yang lain. Klaster-klaster yang lain ya Mas ya. Oke. Dan terakhir Mas, apa pesan yang ingin disampaikan Mas Fibra kepada Tribuners yang ada di rumah? Ya, jadi untuk pesan-pesan kami sebagai pelaku usaha tani utama, kemudian juga sebagai pengelola koperasi, bahwa usaha tani itu sangat layak untuk dikembangkan para pemuda. Artinya pemuda itu ayolah kita sama-sama terjun di bidang pangan. Karena apapun kondisinya, apapun kondisi sosial, misalkan kondisi sosial ekonomi yang terjadi, misalkan krisis segala macam, usaha yang paling aman adalah pangan. Pangan itu ya Mas. Mungkin sektor-sektor lain itu akan turun drastis, tapi pangan tuh tetap akan berjalan. Seperti itu. Jadi tetap semangat teman-teman para petani. Silahkan bergabung dengan Koperasi Pertanian Agri Muda Jaya Bersama. Kita terbuka untuk semua kalangan. Kalau misalkan ingin bergabung, lewat mana Mas kira-kira? Bisa menghubungi kami di IG kami di agrimuda.id. Kita juga punya Facebook page itu di Agri Muda Jaya Bersama. Gitu. Baik, terima kasih Mas Fibra Yohana atas waktu dan kesempatannya telah hadir di studio Tribun Jatuh Network ini ya Mas ya, berbincang tentang Koperasi Agri Muda, koperasinya petani milenial. Iya, jadi kita punya
silakan bergabung dengan Koperasi Agri Muda Jaya Bersama, koperasinya para petani milenial. Oke, baik dari benar sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Cahyani dan Mas Fibra pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.